Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bidang bimbingan dan konseling yang kini aktif mengajar di Seminari Alkitab Asia Tenggara di Malang. Juga telah hadir bersama kami Ibu Idayanti Raharjo, salah seorang pengurus di LBKK. Ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, kami kali ini ingin mengajukan sebuah masalah yang menjadi suatu fakta nyata di dalam kehidupan suami istri. Juga hal itu saya alami di dalam kehidupan saya berkeluarga ini, yaitu masalah yang timbul, suatu pertanyaan di dalam benak saya. Kenapa sih saya ketemu dengan yang sekarang menjadi istri saya itu? Itu suatu kebetulan atau memang orang bilang itu Tuhan yang sudah mempertemukan. Tetapi berkecamuk juga di dalam pikiran saya, kalau Tuhan yang mempertemukan, kok kami juga sering kali, ya kadang-kadang artinya itu pernah juga ada pertengkaran atau merasa tidak senang dengan pasangan itu. Itu bagaimana Pak Paul sebenarnya? Saya kadang berpikir Pak Gun bahwa pertemuan kita dengan calon pasangan kita itu adalah suatu misteri. Misteri dalam pengertian sesuatu yang tidak mudah kita nalar atau kita jelaskan secara rasional. Sebab Pak Gun juga mungkin pernah bertemu dengan wanita-wanita yang lain, dan mungkin yang lebih menarik daripada istri Pak Gun, tapi Pak Gun tidak merasakan adanya ketertarikan kepada salah satu di antara mereka. Namun tatkala bertemu dengan istri Pak Gun, justru Pak Gun merasakan ketertarikan. Nah, itu yang saya sebut misteri, dalam pengertian ada unsur-unsur yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Kenapa kita tertarik kepada pasangan kita? Nah, kalau kita menyoroti masalah ini dari sudut Kristiani, kita senantiasa harus bersikap dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Dengan kata lain, pertemuan kita dengan pasangan kita itu juga dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita akhirnya tertarik dan memilih pasangan kita yang itu, bukan yang lain-lainnya? Apa itu yang terjadi? Apakah Tuhan yang mempertemukan dengan langsung, dengan supernatural, ataukah sesuatu yang terjadi secara alamiah? Saya akan membahasnya dengan cara begini. Sudah pasti ada campur tangan Tuhan. Namun di samping campur tangan Tuhan, saya juga percaya banyak sekali hal-hal yang bersifat natural yang terlibat di dalam pemilihan pasangan hidup itu. Maksud saya adalah ada hal-hal atau ciri-ciri tertentu tentang pasangan kita itu yang begitu klop dengan kita. Saya berikan contoh. Misalkan kalau kita ini ya, seseorang yang kurang percaya diri pada tahap awal karir kita masih belum mencapai jenjang yang mapan, kita sedikit banyak merasa kurang percaya diri. Nah, pada saat itu atau pada tahap itu, biasanya kita tidak mencari istri yang mapan atau yang percaya diri. Karena kita mempunyai suatu kerinduan bahwa sebagai kepala rumah tangga, kita bisa mengepalai biduk rumah tangga ini. Nah, kalau kita merasa bahwa kita di bawah angin, bukan di atas angin,
kita merasa kita akan kehilangan peranan tersebut dalam rumah tangga kita nanti. Nah, maka secara tak disadari, kita sebetulnya mulai menyaring. Menyaring apa? Menyaring orang yang terlalu percaya diri untuk keluar dari daftar pilihan kita. Dan kita akhirnya lebih terfokus pada wanita yang seolah-olah ya membutuhkan kita sebagai kepala rumah tangga dan tidak tampil terlalu yakin diri. Nah, akhirnya hal-hal seperti inilah yang mendorong dan menggiring kita dekat dengan orang tertentu dan bukan orang yang lain. Nah, Mak Pol, kadang orang itu terjebak oleh ini ya, orang yang mau mencari pasangan hidup itu semua ada dalam campur tangan Tuhan. Betul. Apakah tidak ada yang sebenarnya Tuhan tuh memberikan jalan si A mungkin ya, tapi dia mengeraskan hati untuk milih si B. Nah, itu apakah itu mesti campur tangan Tuhan? Oke. Jadi pertanyaannya adalah apakah Tuhan campur tangan secara langsung dalam hal berpacaran, dalam hal pemilihan pasangan? Sehingga ada kasus di mana seharusnya orang ini tidak menikah dengan si A karena memang bukan hal yang bukan pasangan yang cocok, tapi dia mengeraskan hati terhadap pimpinan Tuhan, malah memilih pasangan yang lain. Gitu kira-kira, Bu ya. Nah, saya pikir hal itu mungkin saja terjadi, Bu ya. Jadi ada kalanya orang itu tidak memilih yang cocok, meski Tuhan telah memberikan kejelasan bahwa orang ini tidak cocok. Saya suka berkata kepada orang yang sedang berpacaran, kalau ingin meminta pimpinan Tuhan, mintalah hikmat darinya. Saya teringat ayat di surat Yakobus yang berkata, jikalau seseorang kurang hikmat, mintalah hikmat kepada Tuhan. Nah, dalam proses berpacaran, saya pikir penting sekali kita ini meminta hikmat dari Tuhan agar bisa melihat dengan jelas. Nah, saya percaya seorang Kristen akan mendapatkan pimpinan Tuhan dalam proses berpacaran, asalkan dia sungguh-sungguh memang mau mendengar suara Tuhan. Ada kalanya kasus seperti yang tadi Ibu Ida katakan memang terjadi. Dia sudah mulai menyadari orang ini tidak cocok, tapi terus mengeraskan hatinya. Karena apa? Mungkin tertarik sekali dengan penampilan fisiknya atau yang lainnya, sehingga dia mengabaikan hikmat Tuhan itu. Nah, tatkala dia mengabaikan hikmat Tuhan itu dan mengeraskan hati menikah dengan orang tersebut, saya percaya dia akan memilih orang yang salah. Begitu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu Pendeta Yakub Susabda pernah mengeluarkan satu pernyataan yang menarik sekali untuk kita simak. Beliau pernah berkata bahwa tidak semua pernikahan Kristen dikehendaki Tuhan. Pada awalnya secara terus terang saya ini sulit menerima pernyataan tersebut. Sebab saya cenderung mendasari kita ini direstui atau tidak oleh Tuhan berdasarkan dua faktor. Dan ini memang yang saya temukan dalam firman Tuhan. Yang pertama, kita menikah dengan yang seiman. Itu permintaan Tuhan. Dan yang kedua adalah kita menikah dengan yang sepadan. Artinya yang cocok dengan kita. Nah, saya pikir apa yang Pak Yakub ingin katakan adalah dalam kategori yang kedua itu, ada kalanya orang Kristen menikah dengan yang tidak cocok. Memang seiman, memang dalam Tuhan, namun tidak cocok dalam hal-hal yang lain, hal-hal kepribadian yang lainnya. Nah, dalam kasus seperti itu pun kita harus berani berkata bahwa pernikahan Kristen tersebut, Kristen dalam pengertian dua-duanya orang Kristen, sebetulnya